beberapa slide, terus ini yang sudah kita lakukan, terus saja ini skip aja. Hop. Nah, sebentar. Nah, ini sempat ada berita Gibran menghilang di tengah gunung, ternyata namanya saja Gibran, orangnya lain ya. Sudah senang kita ya. Lanjut, next. Tapi ternyata memang sering hilang ya. Suka menghilang di acara protokoler ya, dicari nggak ada. Lanjut, next. Terus ini pura-pura tadi dia sidak gas, tapi sidaknya pakai velg bisu juga, jadi nggak ada intinya. Terus dia sempat, nah Joko Chandra, Joko Anwar, sutradara terkenal, itu pengen bikin film. Terus ketika tanya ke netizen, bintangnya siapa ya di IKN ya, yang cocok jadi penunggu setan itu, wah mostly orang jawab, ya itu Fu Fafa itu. Jadi nanti kita akan lihat film setan IKN, bintangnya Fu Fafa ya. Tepuk tangan ya. Lanjut, next. Kita tutup dengan 2 kegiatan yang terakhir. Next. Nah, ini dia kemarin gratis disebut oleh moderator kita Pak Lukas ya. Kenapa retreatnya itu retreat palsu? Sudah lihat filmnya retreat waktu dia bicara belum? Gak bunyi, bisu. Jadi bisu kayak film apa namanya, Lutung ke Sarung zaman dulu. Kalau Lutung ke Sarung itu dewa yang berwujud lutung, kemudian dia menjadi manusia lagi. Nah kalau dia itu lutung berwujud manusia, gitu ya. Jahatnya bukan main. Lanjut, next, terakhir. Nah ini terakhir kegiatan dia terakhir kemarin, sok-sokan lihat-lihat banjir, tapi malah merepotkan. Sok-sokan pakai sepatu pantofel malah kejebak, ya. Otaknya kan nggak jelas. Lanjut, next. Oke, simpulannya ini, ya, ini terakhir nih. Akun Fu Fafa teridentifikasi, isunya disebut bla 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 bla. Yang terakhir itu yang perlu bagi kita. Tantangan untuk Bandung. Anda berani jujur, Anda berani, insya Allah Indonesia lepas dari kegelapan. Next. Kalau enggak, kondisinya memang kayak gini nanti kita, ya. Tuh, ya. Kodoknya naik macan asli. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mansur. Silakan duduk di podium. Oke, ke atas. Ya. Jadi saya perlu sampaikan bahwa saya barusan diingatkan dari panitia bahwa khusus untuk Mas Suryo ini seperti yang tadi kita kasih waktu sedikit panjang. Untuk mohon pembicara berikutnya maksimal 10 menit dan menit ke-9 akan saya ingatkan. Kita memang punya waktu panjang sampai jam 6, tetapi selebihnya khusus. Oke, berikutnya kita akan selang-seling dari pembicara dari Jakarta, kemudian diseling dengan mahasiswa ya. Kepada Bung Fidela Marwahuwada, Ketua Keluarga Mahasiswa ITB, saya persilakan. Waktu 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Sampurasun, Bapak Ibu semuanya, dan juga Bapak Ibu narasumber dari pihak Rektorat Unpad dan juga seluruh hadirin yang hadir, baik itu dari mahasiswa atau dari seluruh elemen masyarakat sipil. Perkenalkan kembali, saya Fidela Marwahuwada. Biasa dipanggil Fidela, saya adalah Presiden Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Mungkin sebetulnya tadi tidak sepanjang Bapak Roy Surya ya, tapi mungkin apa yang akan saya sampaikan sekarang sedikit menjelaskan mengenai gerakan Indonesia Gelap yang sebetulnya inisiasi dan juga aksi demonstrasinya sudah berlangsung sejak 17 Februari 2025 kemarin. Jika berbicara mengenai gerakan Indonesia Gelap, tajuk Indonesia Gelap adalah akumulasi dari kemarahan tidak hanya mahasiswa, tapi juga adalah kemarahan dari seluruh masyarakat sipil. Kami menilai
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hari ini serampangan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa perhitungan matang, kebijakan diterapkan tanpa perhitungan matang, kemudian dicabut ketika mendapatkan protes, seolah kemudian pemerintah menjadi pahlawan. Tidak hanya berbicara mengenai satu isu, Indonesia Gelap adalah akumulasi dari rangkaian-rangkaian kebijakan serampangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini. Kami menilai kebijakan serampangan tersebut menimbulkan adanya ketidakstabilan sosial di masyarakat. Rakyat kebingungan akibat kebijakan tersebut, akibat tidak sinkronnya statement yang disampaikan oleh para pejabat publik, menimbulkan kegaduhan dan juga ketidakstabilan sosial yang ada di masyarakat. Kami melihat ini adalah akumulasi. Kalau berbicara mengenai satu isu, misalkan efisiensi anggaran, jika efisiensi itu benar-benar menjadi tujuan, seharusnya tidak mengorbankan kesejahteraan sosial dan juga hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan hajat hidup banyak orang. Kami menilai ada sebuah paradoks, ada sebuah kejanggalan. Jika efisiensi anggaran itu benar-benar menjadi tujuan, mengapa justru hari ini pemerintah terus menggedutkan kabinetnya, terus memperbesar tubuhnya? Hal ini perlu diperjelas. Rakyat butuh kejelasan. Efisiensi anggaran itu akan dialokasikan untuk apa? Dan juga sektor-sektor apa saja yang kemudian tidak akan dikorbankan, yang tidak akan dipotong anggarannya. Walaupun sudah ada statement dari pemerintah, tidak akan ada pemotongan anggaran pada sektor-sektor yang berkaitan dengan hajat hidup banyak orang seperti pendidikan, seperti kesehatan, tapi belum ada kebijakan tertulis. Itulah yang rakyat butuhkan, adanya kepastian yang kemudian akhirnya hari ini terjadi ketidakstabilan sosial di masyarakat. Tidak hanya berbicara mengenai efisiensi anggaran, kita soroti juga bagaimana waktu itu, beberapa waktu lalu, ada kebijakan yang kemudian akhirnya menimbulkan kelangkaan gas LPG 3 kg. Objektif pemerintah baik, ingin agar harga yang dibayarkan oleh masyarakat betul-betul harga yang sesuai. Tapi tanpa adanya perhitungan matang, waktu itu akhirnya menimbulkan kelangkaan gas LPG, rakyat mengantri sampai ada yang harus meninggal. Kami menyoroti agar kebijakan ke depan tidak seharusnya pemerintah mengorbankan masyarakat dan juga hajat hidup banyak orang. Kebijakan konsesi tambang, pemberian konsesi tambang pada perguruan tinggi yang juga terburu-buru. Walau hari ini revisi UU Minerba tidak, akhirnya perguruan tinggi hanya menerima manfaat saja. Tapi kebijakan yang tergesa-gesa dan terburu-buru tanpa perhitungan matang adalah wujud dari tata kelola pemerintahan yang perlu dievaluasi. Oleh karena itu, kami menuntut pemerintah untuk bisa mengevaluasi secara besar-besaran atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan keberjalanan pemerintahan Indonesia. Kami menuntut pemerintah untuk bisa bentuk kebijakan yang pro rakyat, yang berbasis ilmu pengetahuan, yang berbasis kebenaran ilmiah, dan juga susun ulang pemerintahan yang diisi oleh para ahli dan juga pro rakyat. Itu yang kami tuntut. Jadi Indonesia Gelap ini adalah akumulasi. Kita tidak hanya menyoroti satu isu, tapi kami melihatnya lebih makro. Kami bicara mengenai tata kelola pemerintahan. Kami bicara juga mengenai adanya perbaikan dalam keberjalanan pemerintahan Indonesia ke depan. Kami menuntut pemerintah ke depan juga harus mengevaluasi, menyusun ulang kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, yang membatalkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, dan susun ulang kebijakan agar pro rakyat dan juga berbasis ilmu pengetahuan dan juga kebenaran ilmiah. Nafas